Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah ilaha wahidah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil ayatil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wa qala wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Ketua FKTM Kecamatan Kemiling beserta dengan seluruh jajaran kepengurusan. Kemudian yang saya hormati Bapak Ketua Takmir Masjid Al-Barokah Perum PKP Kemiling Kota Bandar Lampung. Kemudian yang saya hormati Bapak dan para ustadz, ketua-ketua masjid di Kecamatan Kemiling yang sempat hadir dan ikut bersama-sama pada subuh ini, karena banyak nih ketua-ketua masjid ikut ini Pak Ketua. Kemudian yang saya takzimi, yang saya hormati para ustadz, para kiai kita yang kita bisa bersama-sama sholat subuh pada pagi hari ini. Salam takzim saya, ada kakanda saya, ada Pak Haji Syukur, ya, kemudian Pak Haji Baidillah, ya, ini guru-guru saya mereka ini, ya. Kemudian Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah. Pada hari ini Allah kumpulkan kita di Masjid Al-Barokah ini. Percayalah bahwa ini bukan kebetulan. Kalaupun ini program FKTM, ini hanya wasilahnya saja. Hanya cara Allah mengumpulkan kita di tempat ini. Sesungguhnya yang menggerakkan hati dan pikiran kita semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi saya dengar kakaknya saja 200 itu di kitaran Masjid Al-Barokah ini. Seandainya dari tiap kakak itu hanya satu wakilnya, ini jadi luar biasa masjid kita, gitu ya. Berarti ada 100 orang kan yang ada di masjid kita. Tapi persoalannya kenapa kok kita belum bisa bersama-sama semua di Masjid Al-Barokah subuh ini? Percayalah bahwa karena kehadiran kita subuh ini semata-mata karena rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kalau bukan karena Allah sayang dengan kita, jangan-jangan salah satunya kita juga yang gak berangkat subuh di masjid ini pagi hari ini. Tapi karena Allah sayang dengan kita, digerakkannya. Kata Allah, kamu masih banyak dosa, gak usah sombong, ya. Ibadahmu masih sedikit, ibadahmu yang kamu lakukan belum tentu betul, ngajimu belum tentu benar, hatimu belum tentu lurus. Maka isi dengan bonus-bonus yang sudah disiapkan. Di antara bonus itu adalah melaksanakan sholat berjamaah di masjid-masjid, karena bonusnya luar biasa. Allahu Akbar. Ya, karenanya Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengulangi bahwa di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang-orang yang lalai atau lupa, disebutkan ada seorang abid, ahli ibadah. Dia hidup selama 500 tahun.
hidup di sebuah pulau terpencil, tidak ada kawan, tidak ada sanak saudara, betul-betul hidup dengan sendirinya. Artinya jauh dari pengaruh pergaulan, nggak ada yang mau bisik-bisikin, nggak ada yang mau iri dengki, nggak ada yang mau fitnah dia. Kemudian yang dia lakukan hanya ibadah kepada Allah, taat Pak. Di tempat dia melaksanakan ibadah itu ada sebuah batu besar, yang dari batu itu Allah pancurkan air yang begitu jernihnya, yang air itu mengalir tidak pernah berhenti Pak. Untuk apa? Kepentingan hidupnya dan kepentingan ibadahnya. Artinya MCK dari situ, wudhunya dari situ, minumnya dari situ dan sebagainya. Artinya jelas betul yang dia minum adalah minuman air yang halal. Tidak ada kemasan, tidak ada yang perlu dikasih merek-merek halal dan sebagainya. Loh kita banyak betul yang masuk ke perut kita nih yang gak jelas Pak, minuman itu saja ya. Yang merek ini, merek itu. Oh Pak Haji, ada merek halalnya. Merek halal itu bisa ditempel sekarang ini, padahal belum tentu kehalalannya. Nah, ini seorang abid ini jelas betul Pak halalnya. Di samping batu besar itu Allah tumbuhkan pohon delima. Jadi pohon delima itu hanya berbuah 1 biji tiap hari. Tiap hari berbuah Pak. Tapi buahnya hanya 1 biji. Untuk apa? Hanya untuk keperluan makan seorang abid ini tiap hari. Jadi jelas juga yang dia makan halalan thayyibah, langsung dari alam, tidak ada keraguan sedikit pun tentang ya kehalalan atau keharaman dari makanan yang dia makan. Jadi bisa kita bayangkan, tidak ada iri dengki, tidak ada fitnah, tidak ada bisikan-bisikan buruk. Yang dia makan dan minum jelas dari barang yang halal. Yang dia laksanakan tiap hari ibadah kepada Allah. Kalau kita hitung dulu waktu kita sehari semalam, nggak usah seminggu, nggak usah sebulan. Perbandingannya berapa waktu yang kita pergunakan ibadah kepada Allah dan berapa waktu yang kita gunakan sia-sia, atau berapa waktu yang kita gunakan untuk dunia kita. Jangan-jangan jauh lebih banyak yang kita gunakan untuk dunia kita dan juga yang kita sia-siakan. Untuk ibadah dikit betul, tapi sudah sombong kita ini Bapak Ibu sekalian. Maka meninggallah seorang abid ini. Ketika dia meninggal, apa kata Allah? Wahai para malaikatku, masukkan seorang hambaku yang taat itu ke dalam sorgaku dengan rahmatku, dengan kasih sayangku. Apa kata seorang abid ini? Inilah kalau Allah ngasih pelajaran kepada kita. Apa kata seorang abid ini? Wahai Allah, saya tidak mau masuk surga dengan rahmatmu. Lantas kata Allah, saya mau masuk surga katanya dengan pahala ibadah yang kulakukan 500 tahun tanpa celah, tanpa dosa. Baik kata Allah kalau begitu. Wahai para malaikatku, malaikatku, ambilkan timbangan. Kita timbang mana besar rahmatku kepadanya dengan pahala ibadah yang dia lakukan 500 tahun tanpa celah, tanpa nista, tanpa dosa itu. Ditimbang Pak. Allahu Akbar. Enggak berimbang sama sekali, langsung miring. Jauh lebih besar rahmat Allah ketimbang dengan pahala ibadah yang dia lakukan. Apa kata Allah? Masukkan dia ke dalam neraka jahanamku karena kesombongan hatinya. Bukan karena ibadahnya Pak, tapi karena kesombongan hatinya. Nah, mohon ampun istighfar dia. Apa kata Allah? Wahai hambaku, engkau tidak sadar kalau engkau bisa hidup itu kan karena rahmatku. Engkau bisa tidur dengan enak, bisa makan dengan enak itu juga karena rahmatku.
engkau bisa ibadah itu juga karena rahmatku, bukan hanya karena kepandaianmu. Engkau bisa hidup dengan umur yang sehat itu juga karena dengan rahmatku, bukan karena kepintaranmu menjaga kesehatanmu saja. Kalau engkau menjaga kesehatanmu, itu hanya caranya saja. Engkau terlalu sombong. Istighfar dia minta ampun, maka diampunkan oleh Allah. Makanya kita disindir sama Allah dalam surat Ar-Rahman itu berulang-ulang, fabi ai ala'i rabbikuma tukadziban. Rahmat dan nikmatku yang mana lagi yang akan kalian dustakan? Makanya sombong betul Pak, kita Pak, ya. Merasa kita sehat, oh gini, ya, merasa kita kuat, oh karena ini begini. Kata Allah, gak mungkin kamu sehat, gak mungkin kamu kuat kalau bukan karena rahmatku. Nah, ternyata apa yang merusak ibadah kita ini? Kesombongan hati. Sombongan hati, Bapak Ibu sekalian. Lalu iblis saja diusir Allah dari surga itu kenapa Pak? Sombong. Karena sombong. Faktor utamanya kan karena sombong. Loh kita yang belum tentu ibadahnya ini Bapak Ibu sekalian, salah satunya keinginan kita kan di samping minta ridho Allah, kepengen masuk surga. Iblis yang sudah berada di surga saja Pak, tapi karena sombong diusir Allah dari surga. Kenapa kata Allah surga ini tidak pantas bagi hamba-hambaku yang memiliki kesombongan hati, terutama kamu dengan antek-antekmu, kata Allah dengan iblis. Nah, Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Nah, karenanya Bapak Ibu sekalian, yuk kita benahi hati dan pikiran kita. Bahwa kita merasa baik itu boleh, tapi tidak mesti harus merasa jauh lebih baik terus dari orang lain. Karenanya saya sedih kalau ada orang yang mengatakan dia yang paling benar, merasa dia yang seolah-olah paling sorga, merasa dia yang paling sunnah dan sebagainya. Ya, karena jangan-jangan Bapak Ibu sekalian, karena dia merasa paling itulah, justru itulah yang membuat dia sulit masuk surga. Yang membuat iblis itu keluar dari surga kan sombong. Kenapa sombong? Merasa paling Pak. Sebelum Nabi Adam diciptakan, iblis itu merasa paling kuat, paling hebat, paling ganteng, paling pintar, paling dihormati dan sebagainya. Diciptakan Nabi Adam paling sempurna, diminta Allah untuk sujud hormat semua makhluk kepada Nabi Adam. Ternyata iblis merasa paling. Ana khairun minhu. Saya lebih baik dari dia ya Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya engkau ciptakan dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Hebat mana api dengan tanah ya Allah? Enak aja. Kok saya yang harus tunduk? Begitulah bahasanya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada di hati kita merasa paling, ya dirobahlah. Jangan-jangan justru itulah yang membuat kita sulit masuk surga. Jungkat-jangkit kita sholat Bapak Ibu sekalian, ngaji tiap hari, puasa enggak karu-karuan Bapak Ibu sekalian, tapi kesombongan hati inilah yang paling tidak disukai oleh Allah. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kami FKTM keliling-keliling untuk silaturahmi. Kalaupun kami datang, saya kebetulan disuruh taklim bukan karena paling pintar. Ini Ustaz kita numpuk sebenarnya. Saya mohon maaf, hanya karena kapasitas saya saja masih dipercayai sebagai kepala KUA. Kalau hebat-hebatnya hebat-hebatlah Ustaz-Ustaz kita ini Bapak Ibu sekalian. Tapi keinginan kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan umat Islam ini Bapak Ibu sekalian, karena Allah sudah memfirmankan di dalam ayatnya, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Wahai manusia, sengaja aku ciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Berarti pasangan suami istri itu udah jelas betul, Pak. Seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Jadi kalau ada yang laki-laki senang sama laki-laki, perempuan sama perempuan, itu sakit jiwa, Pak. Sakit jiwa. Ya. Ada nggak banyak betul di Bandar Lampung ini? Kebetulan saya mengikuti proses penelitian bersama kawan-kawan juga dari tim dan statistik. Banyak betul yang laki-laki suka sama laki-laki, perempuan sama perempuan, itu hanya tidak muncul. Kenapa? Takut dengan sanksi sosial. Tapi banyak. Nah itu penyakit, Pak. Di samping sakit jiwa, itu pesakitan tidak paham dengan agama. Kuciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan kuciptakan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tujuannya apa? Lita'arofu, hanya itu. Lita'arofu, saling kenal, mengenal Bapak Ibu sekalian. Makanya tepatlah kita hidup di bumi Indonesia ini. Ayat ini Masya Allah pas betul, Pak. Kenapa? Indonesia ini, Pak, terdiri dari lebih kurang 17.200 pulau. 17.200 pulau Indonesia. Jangan ditanya itu milik siapa. Yang penting masih punya Indonesia. Yang jelas bukan punya orang-orang Al-Barokah ini, Pak. Ya. Kemudian lebih kurang 300 sampai 400 budaya. 300 sampai 400 budaya, Pak. Masya Allah. Kemudian terdiri dari 702 dialek bahasa. Ini Indonesia. Lampung aja banyak, bisa jauh-jauh. Ngomongin rumah aja banyak betul bahasanya. Ada yang ngomong Lamban, ada yang ngomong Nuo, ada yang ngomong Mahan, ya. Hanya ngomongin rumah, Pak. Sudah banyak betul. Nah, masalahnya sekarang ini, apakah kita harus ribut dengan kata-kata ini? Orang pesisir ngotot betul bahwa itu rumah Lamban, ya. Tapi orang Nyong ngomong itu Nuo. Kemudian Ubian ya yang Mahan ya. Ubian itu Mahan gitu. Nah kalau tidak saling memahami kan saling otot-ototan. Kata pesisir yang paling benar itu Lamban. Kata orang Abung katanya Nuo. Kata orang Ubian katanya Mahan. Nah karena itu kita harus saling memahami. Memahami itu dengan komunikasi. Bapak Ibu sekalian, Allahu Akbar. Komunikasi itu akan terjalin kalau kita lita'arofu dulu, saling kenal mengenal dulu. Jangan-jangan ada yang belum pernah ke Masjid Al-Barokah nih, anggota FKTM kan? Nah, saya alhamdulillah sudah pada berapa kali ya Pak Haji? Sudah 2 kali ya Pak Haji? Ya alhamdulillah ke Al-Barokah ini. Nah anggota FKTM jangan-jangan seumur hidupnya baru sekali. Tapi gitu juga jamaah Al-Barokah belum tentu pernah ke masjid yang lain gitu. Maksudnya mulai dari hari ini ikutlah keliling dengan kami Pak. Iya Masya Allah ya. Kalau jamaah tabligh itu Pak, ada 3 hari, ada 40 hari, ada 4 bulan ya, 4 bulan. Nah kita nggak usah jauh-jauh, tiap Sabtu pagi saja Pak, kita keliling. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, kehadiran kita itu saja bagian dari doa. Kehadiran kita itu bagian dari semangat. Ini Masya Allah luar biasa jamaah kita FKTM ini. Makanya sering betul saya sampaikan kaji. Kalau mau pilih enaknya, enaklah mereka sholat di masjid masing-masing. Ini ketua-ketua masjid semua nih Pak. Enaklah sholat di masjid masing-masing. Tapi yakinlah bahwa Allah punya perhitungan lain. Yakinlah bahwa Allah punya perhitungan yang berbeda.
Dengan niat kita yang ikhlas, insya Allah Allah akan siap dan bangunkan rumah kita di sorga. Amin. Karena tidak ada lain selain ingin untuk lita'arofu, menjalin komunikasi bahwa ternyata Indonesia ini luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Karena luar biasa ini punya potensi untuk pecah, punya potensi untuk ribut, punya potensi untuk berantem. Saya mau tanya Pak, kita selisih ini urusan apa? Saya mau tanya dulu, yang membuat kita selisih itu urusan apa Pak? Urusan dunia. Yang membuat kita nggak khusyuk sholat itu urusan apa Pak? Dunia. Urusan dunia. Berarti urusan dunia dia yang selalu membuat kita pecah itu Pak. Sehingga karena urusan dunia ini Bapak Ibu sekalian, keluarlah ego kita. Sebentar lagi kita mau pilpres 14 Februari Bapak Ibu sekalian. Sekarang karena ada kepentingan itu, riak itu sudah kerasa Bapak Ibu sekalian, luar biasa Bapak Ibu sekalian. 3 calon itu orang hebat semua. Orang hebat semua Bapak Ibu sekalian. Kalau bukan orang hebat nggak mungkin dicalonkan. Kalau kita yang lebih hebat, kita yang dicalonkan capres itu. Masalahnya sekarang ini kan kita harus pilih Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, kita dituntut untuk bersatu. Bersatu itu dari komunikasi ini kan saling memahami Bapak Ibu sekalian, seperti memahami rumah itu tadi, ya. Kita harus menghormati pesisir, dia menyebut rumah itu Lamban. Harus menghormati Abung yang menyebut rumah itu Moh. Harus menghormati Pubian yang menyebut rumah itu Mahan. Kalau tidak karena kenal mengenal memahami, wah jadi ribut itu Pak. Jadi ribut itu. Nah karenanya saling memahami itu dulu. Kenapa kita sama-sama orang Lampung? Kalau ada yang tinggal di BKP Bandar Lampung ini Pak, yang tidak pernah merasa bahwa dia orang Lampung, terlalu sombong, keluar aja dari Lampung ini. Ya. Pemakan tidur kencing berak di sini Pak, belum juga ngaku orang Lampung, kan kurang ajar itu Pak. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kita orang Lampung cuma ada yang turunan Jawa, ada yang turunan Sunda, ada yang turunan Cina dan sebagainya. Saya sedih Pak, kalau ada yang berak, tidur, kencing, makan, cari rezeki di Lampung, beranak di Lampung ini, belum juga pernah merasa orang Lampung. Luar biasa hinanya itu Bapak Ibu sekalian, luar biasa hinanya. Karena kita harus ada rasa memiliki Bapak Ibu sekalian. Nah, rasa memiliki itulah yang akan membuat kita rasa cinta Bapak Ibu sekalian. Dan rasa cinta itu harus terus kita pupuk sehingga kita memiliki kebersamaan. Perintah bersatu ini jelas di dalam Al-Quran. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian kepada tali Allah, artinya bersatu. Wa'tasimu itu Pak, iktasimu itu Bapak Ibu sekalian, kalau bahasa Arabnya kata Ustadz Sukisno itu fi'il amr. Fi'il amr itu perintah. Ketika perintah pasti mengandung hukum Pak. Hukumnya bisa wajib, bisa sunnah, bisa apa gitu loh. Artinya dia mengandung hukum. Karenanya ternyata menjaga persatuan dan kesatuan umat itu wajib bagi kita. Jangan kalian berpecah belah. Wala tafarraqu yufarriqu. Jangan berpecah belah Bapak Ibu sekalian. Itu sudah amanah langsung dari Allah. Kalau Indonesia ini katanya dijajah 350 tahun Bapak Ibu sekalian, Aceh itu hanya dijajah oleh Belanda itu 31 tahun loh. Kenapa Aceh itu tidak bisa dimasuki oleh Belanda? Karena nilai-nilai keislaman yang ditanamkan oleh para tokoh-tokoh dan ulama-ulama Aceh. Tapi Belanda tahu betul kelemahan orang Islam itu jangan dilawan dan jangan ditumbur langsung. Kalau dilawan dan ditumbur langsung, ajaran agama Islam itu
siap mati membela agama, namanya mati syahid. Nggak ada. Contoh di Palestina, bingung kan Israel dengan Amerika, Pak? Bingung dunia. Kok nggak ada takut-takutnya ya? Orang Palestina, kenapa? Ajaran agama kita membela agama Allah itu adalah jihad, Bapak Ibu sekalian. Belanda tahu betul itu. Kalau kita tumbur, susah kita mau menang. Maka dipakailah namanya metode pecah divide Impera. impera. Bapak Ibu sekalian, cara melemahkan Islam itu adalah tumburkan sesama Islam. Angkat satu tokoh, rendahkan tokoh yang lain. Angkat satu organisasi, biar dia merendahkan organisasi yang lain. Angkat satu kelompok merasa paling benar, rendahkan yang lain. Nanti mereka akan berantem sendiri. Betul nggak, Pak? Betul. Ternyata sekarang masih dipakai, Bapak Ibu sekalian. Dikirimlah seorang orientalis. Orientalis itu maksudnya gini, Pak. Orang non-muslim yang belajar Islam secara utuh, tapi bukan untuk kesadarannya sebagai muslim dan mengamalkan agamanya, tapi tujuannya hanya untuk mecah belah umat Islam dari dalam. Ditunjuklah seorang orientalis bernama Sonogronye. Sonogronye, Pak. Di Aceh itu, Pak. Maka masalah Sonogronye mulai dipecah belah. Ini masalah ini mulai diributkan. Ini masalah ini mulai diributkan. Diciptakan supaya kita betul-betul ribut, Bapak Ibu sekalian. Akhirnya lemah dan terpecah belahlah Aceh. Masuklah Belanda ke sana. Ternyata metode pecah belah itu masih sangat baik dimanfaatkan, digunakan untuk era milenial sekarang ini. Mana ada yang berani numbur Islam secara langsung, Pak? Tapi kita sengaja dipecah belah, Bapak Ibu sekalian. Ada yang merasa paling benar, ada yang merasa paling baik, ada yang merasa paling berjasa, sehingga saling menjelek dan menjatuhkan masing-masing. Lemahlah Islam itu dari dalam. Betul gak, Pak? Allahu Akbar, Bapak Ibu sekalian. Padahal mohon maaf kalau kita belajar dari imam mazhab, nggak sejauh-jauh, nggak usah ke empat imam mazhab. Antara mazhab Maliki dengan mazhab Syafi'i. Imam Maliki dengan Imam Syafi'i itu murid dengan guru, Pak. Yang tua Imam Maliki, dia punya kitab namanya Al-Muwatta. Nah, muridnya salah satunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini ngelotok betul apa kitab Al-Muwatta ini dari kulit ke kulit, Pak. Sehingga dia minta dijazahkan kepada Imam Maliki, sehingga dia bisa amalkan dan bisa diajarkan. Dijazahkan oleh Imam Maliki. Tapi antara guru dengan murid itu tidak selalu sejalan pendapatnya. Kenapa? Hasil ijtihad masing-masing. Di satu sisi mereka berdua berbeda pendapat tentang aula mastumun nisa, bersentuhan antara laki-laki dengan perempuan dalam keadaan wudu, Pak. Imam Syafi'i menyampaikan bersentuhan laki-laki dengan perempuan itu mutlak batal. Tapi Imam Maliki tidak. Saling menyalahkan tidak mereka berdua? Tidak, Pak. Saling menghormati. Karena hasil ijtihad masing-masing. Bahkan Imam Syafi'i pendapatnya di Mesir dengan pendapatnya di Madinah itu berbeda. Kenapa berbeda? Dia menyesuaikan dengan situasi dan kondisi, Bapak Ibu sekalian. Saya punya masjid namanya juga Al-Barokah. Sama dengan Al-Barokah ini, Pak. Kalau saya paksakan bagaimana pola dan cara di Al-Barokah tempat saya dengan sini, sama, Pak. Hal-hal yang sifatnya muamalah. Tapi kalau ibadah, terutama ibadah mahdoh, ya harus sama. Ya sholat ya harus sama. Gak boleh di Masjid Al-Barokah sana sholat subuhnya 3 rakaat, di sini 2 rakaat. Nah, tapi dalam hal-hal cara sifatnya muamalah, Bapak Ibu sekalian, ya harus saling menghormati, nggak boleh memaksakan, Bapak Ibu sekalian, dan harus saling menghormati. Sekali lagi, Bapak Ibu sekalian. Nah, karena itu Bapak Ibu,
mari kita jaga persatuan dan kesatuan kita. Pilpres yang ada di hadapan kita itu proses demokrasi, pesta demokrasi. Karena itu pesta, ya harus gembira kita. Yang repot itu malah justru kadang ditakut-takuti dan takut-takut kita Bapak Ibu sekalian. Padahal itu pesta demokrasi. Kalau pesta demokrasi terserah dengan yang bersangkutan Bapak Ibu sekalian. Paling tidak bahwa di acara calon-calon yang baik itu pilih yang memang betul-betul menurut kita sesuai. Satu, karena betul-betul cinta dengan NKRI ini. Karena NKRI harga mati, kita hidup di sini, kita didamaikan oleh Pancasila. Gak boleh ada niat-niat untuk mengganti Pancasila itu, Pak. Kenapa? Pancasila itu nilai Islam. Kalau ada yang berniat lagi mau mengganti, itu gak memahami nilai Islam berarti Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, agamanya bagus, Pak. Ya, kenapa? Seorang pemimpin itu kebijakan dan keputusannya akan ditentukan oleh iman yang ada di dalam dirinya. Betul nggak, Pak? Contoh, saya kecil saja seorang RT. Kalau RT-nya ahli ibadah, jelas peduli dengan wilayahnya, nggak boleh ada maksiat. Ya, kalau RT-nya ahli ibadah, pasti nggak dibiarkannya ada sabung ayam, ada giri koprok, ada segala macam di wilayahnya. Apa yang membuatnya? Ininya yang membuatnya punya keputusan seperti itu. Tapi coba kalau sekelas RT saja gitu, bukan ahli ibadah, dia nggak peduli, Pak. Mau koprok, mau apa? Mau apa namanya? Judi sudut ayam segala macam, Bapak Ibu sekalian nggak peduli. Kenapa? Ini ya, Pak, imannya. Enggak bilangin Pak RT, ini kan contoh Bapak Ibu sekalian. Ya, nanti wah kurang ajar Ustaz Burhan. Enggak Bapak Ibu sekalian ya. Karena RT apalagi 4 RT yang ada di lingkungan Al-Barokah, saya lagi stop chair Bapak Ibu sekalian. Kita dukung pemerintah kota kita. Wali kota udah berkeringat-keringat untuk dapat membangun, memberikan kesejahteraan bagi Kota Bandar Lampung. Salah satu cara kita membantunya ya beginilah Bapak Ibu sekalian, saling mengingatkan di antara kita. Yang penting jangan banyak dosa pilpres. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Sholatnya sayang, sholat terus, puasa terus, ada segala macam, tapi masuk neraka. Karena apa? Kita nggak mampu menjaga situasi kita. Rosi wal mortasi. Biasanya kalau mau pemilu legislatif, pemilu presiden itu, Pak, pasti banyak betul berseliweran titip-titipan, Pak. Harga diri kita hanya dinilai dengan 250 sampai 500 ribu, rendah amat Bapak Ibu sekalian. Nah, hanya untuk apa? Untuk sogok menyogok. Di dalam hadisnya baginda Rasul itu ar-rasi wal murtasi finnar. Tidak ada lagi kata dosa. Enggak ada satupun kalimatnya yang mengatakan bahwa yang menyogok dan disogok itu berdosa. Kenapa bahasanya begitu? Karena kalau berdosa bisa istighfar, bisa minta ampun, Pak. Tapi bahasanya langsung saklek dari baginda Rasul, ar-rasi wal murtasi, orang yang menyogok dan disogok masuk neraka. Enggak ada lagi kata tawar, bisa istighfar. Enggak ada lagi bisa masuk minta ampun. Makanya hati-hati ketua masjid, ya, ketua majelis taklim, Pak RT, nanti dititip-titipin banyak, ya, dibagi-bagi nanti. Enak kalau orang dosanya sendiri. Masalahnya orang dosa juga karena kita lebih banyaknya, Pak. Ketua masjid dititipin, coba sih 40 orang, dosa 40 orang itu ditanggung oleh ketua masjid. Makanya berhati-hati Bapak Ketua. Juga kita jaga persatuan dan kesatuan sesama kita. Allah dengan kehadiran kami pada subuh ini bisa memberikan nuansa kebersamaan bagi kita. Mohon maaf saya nggak menggurui Pak, karena kebetulan saya yang bisa kasih waktu untuk ngomong, ya terserah saya lah mau ngomong apa. Bapak Ibu sekalian ya, saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, andaikan ada kekurangan atau ada hal-hal yang kesalah Bapak Ibu sekalian, untuk kedepannya tentu kami berharap, karena saya tahu betul Al-Barokah ini hidup masjidnya karena amal masjid.
Ya kalau gitu nggak boleh ego dong, masa al-barokah aja yang dihidupin. Banyak masjid-masjid yang harus kita hidupin, Pak. Dan mudah-mudahan dengan kehadiran wakil dari al-barokah ini, maka amal masjid di tempat yang lain juga akan hidup karena kehadiran. Terima kasih, mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.